Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok manajemen bisnis A11 ingin mempresentasikan bisnis kami yang bernama Arkofi. Kami memiliki misi yaitu mensejahterakan seluruh petani Indonesia, khususnya petani kopi. Ark berarti archipelago, yang artinya Nusantara, dan kopi adalah industri dari bisnis kami. Berikut ini merupakan Ark Coffee. Perkenalkan, nama saya Danilo Putra. Saya berperan sebagai CEO. Pada perusahaan ini, saya akan berperan dalam memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan yang saya pimpin. Saya akan berperan sebagai komunikator antara karyawan perusahaan, juga direksi yang ada dalam perusahaan. Nama saya Raditya Hanif. Di sini saya berperan sebagai CTO. Peran saya yang pertama adalah membuat aplikasi dan website untuk Air Coffee. Yang kedua adalah menjamin dan memastikan bahwa teknologi yang dimiliki Air Coffee adalah teknologi yang mumpuni dan paling maju di antara kompetitornya. Perkenalkan, nama saya Venska Aurel Dominika. Saya berperan sebagai Chief Product Officer, di mana tugas saya adalah menangani riset dalam pengembangan produk, selanjutnya membuat strategi dalam pembentukan produk baru yang memiliki potensi keuntungan finansial yang tinggi. Perkenalkan, saya Rania Aurel Larissa. Saya berperan sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Tugas saya adalah menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran, serta memperhatikan feedback dari customer. Perkenalkan, nama saya Rehan Adli Putra. Di sini saya berperan sebagai Chief Finance Officer atau CFO. Yang pertama saya akan membuat financial plan dari Arkofi. Yang kedua mencatat pengeluaran dan pemasukan Arkofi. Dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi anggaran biaya. Bisa dilihat bahwa bisnis kopi merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dikarenakan jumlah dari kopi itu sendiri sangat tidak terbatas. Akan tetapi kesejahteraan petani kopi di Indonesia saat ini belum merata dikarenakan satu dan lain hal. Disinilah Arkofi berperan, yaitu menghubungkan antara petani lokal dengan target pasar yang sesuai. Target pasar petani akan kami kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu coffee enthusiast, lalu coffee shop lokal, dan coffee shop internasional. Berikut adalah bisnis model Canva dari Ark Coffee. Yang pertama, key partners kami ada Petani Kopi Nusantara, perusahaan jasa ekspedisi, perusahaan perbankan, serta supplier dari bahan packaging. Lalu, key activities kita antara lain adalah mengeksplor daerah-daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, melakukan kerjasama dengan petani penghasil kopi, lalu key resource kita ada barista, karyawan, lalu value proposition kita ada mempermudah konsumen untuk menemukan dan membeli biji kopi terbaik, menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi bagi para pecinta kopi, menawarkan kopi dengan kualitas premium. Lalu customer relationship kita bisa melalui fitur chat dalam situs penjualan biji kopi, call center, serta media sosial. Adapun customer bisa menghubungi kami melalui channel-channel berikut, yaitu situs resmi Air Coffee, offline store, oral dari konsumen ke konsumen, media sosial, serta personal selling. Adapun customer segment kita meliputi coffee shop lokal, coffee shop internasional, dan coffee enthusiast. Lalu cost structure kita meliputi pembuatan dan pemeliharaan situs Air Coffee, gaji karyawan, pembayaran sewa tempat, pembelian alat-alat untuk membuat kopi, bahan baku kopi, dan packaging. Berasal dari biaya branding, penjualan dari coffee shop, dan AdSense iklan di web. Product and service motivation kami ada 4. Yang pertama, mensejahterakan petani kopi di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah membuat biji kopi Indonesia dikenal oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Yang ketiga adalah membantu petani dalam menjual hasil panennya dan menentukan target pasar. Keempat dan terakhir adalah memenuhi custom demand dari customer. Selanjutnya adalah business ownership dan business location. Yang pertama, business ownership. Dalam business plan ini, kami memilih business ownership atau kepemilikan bisnis berupa perseroan terbatas terbuka. Karena secara hukum, perseroan terbatas memiliki badan hukum serta diatur dalam undang-undang. Perseroan terbatas juga cenderung lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal, terutama dari investor. Perseroan terbatas terbuka akan lebih mudah untuk berkembang serta melakukan ekspansi bisnis. Selanjutnya adalah tempat yang kami pilih untuk mendirikan perusahaan adalah Jalan MH Tamrin, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Lokasinya yang strategis menjadi alasan kami untuk mendirikan perusahaan di sini. Oleh karena itu, perusahaan nantinya diharapkan akan cepat dikenal oleh masyarakat luas. Dari segi sarana serta prasarana, listrik, air, serta akses internet sudah sangat baik. Kemudian jasa pengiriman terakhir, karena berada di kota metropolitan yang kualitas hidup penduduknya lebih tinggi, perusahaan akan lebih mudah merekrut karyawan yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah market segmentation. Pada bisnis ini kami merumuskan 3 klasifikasi besar dari segmentasi pasar, di antaranya demografis, tingkah laku, serta geografis. Selanjutnya adalah market and competitor analysis. Kami telah melakukan sebuah survei, telah diisi oleh 180 orang. Survei tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 27,5%-nya bukan merupakan penikmat kopi, dan sisanya atau 72,5% adalah penikmat kopi. 30,5% diantaranya mengonsumsi sebanyak kurang dari 2 kali dalam seminggu, 32,5%-nya mengonsumsi sebanyak 2-4 kali seminggu, dan 37%-nya mengonsumsi sebanyak 4-7 kali seminggu. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa responden kami akan paling tertarik melakukan transaksi dengan menggunakan online platform seperti website, mobile apps, ataupun online marketplace. Selanjutnya ada marketing analysis. Yang pertama, total available market. Kami menargetkan untuk total available market adalah seluruh masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua adalah serviceable available market. Kami menargetkan ada 3 bagian, yaitu coffee enthusiast di seluruh dunia, order dari coffee shop di luar dan dalam negeri, serta dropshipper biji kopi di seluruh dunia. Yang terakhir adalah service available market. Pasar realistis kami adalah
laki-laki maupun perempuan berusia 18-45 tahun, dan mereka adalah pekerja. Untuk bisnis kami melakukan pemasaran kepada seluruh coffee shop yang terletak di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Kami memiliki kompetitor yaitu Tanah Merah Coffee. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menjadi keuntungan Arch Coffee. Yang pertama adalah interaksi konsumen dengan produsen. Arch Coffee memiliki platform ini, sedangkan Tanah Merah tidak punya. Arch Coffee ataupun Tanah Merah memiliki aplikasi mobile. Lokasi perusahaan Arch Coffee dan Tanah Merah terletak di Kota Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, Arch Coffee memiliki rating untuk petani, sedangkan Tanah Merah tidak. Arch Coffee dapat melakukan negosiasi harga produk di aplikasi mobilenya, sedangkan Tanah Merah tidak dapat. Selanjutnya, pada aplikasi mobile Arch Coffee terdapat platform lelang biji kopi eksklusif dengan pengembalian dana apabila terjadi gagal panen. Sedangkan pada aplikasi mobile Tanah Merah tidak terdapat platform tersebut. Selanjutnya, aplikasi mobile Arch Coffee terdapat fitur pembayaran cicilan untuk pembelian skala besar, sedangkan Tanah Merah tidak. Berikutnya adalah untuk marketing dan sales strategi. Kami akan melakukan marketing secara cukup masif dengan memanfaatkan beberapa cara atau media seperti berikut. Yang pertama, kami menilai bahwa sosial media telah banyak digunakan oleh banyak orang di dunia. Oleh karena itu, kami akan menggunakan sosial media advertisement seperti Instagram Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, dan kita akan beriklan di YouTube. Metode selanjutnya adalah menggunakan sales promotion. Dapat berupa potongan atau voucher jika kita melakukan launching produk baru, ataupun bagi pelanggan-pelanggan yang memiliki loyalty tinggi. Yang terakhir, kami paham bahwa kepuasan pelanggan adalah hal paling utama. Dengan kepuasan pelanggan tersebut, mereka bisa dengan sendirinya mempromosikan bisnis kita. Oleh karena itu, kita juga menggunakan word of mouth sebagai sarana promosi marketing kami. Berikutnya adalah financial strategy. Untuk modal awal, kami menaruh sebesar 700 juta rupiah yang akan digunakan sebagai biaya pendirian PT, biaya untuk operasional perusahaan, dan untuk biaya setup awal dari aplikasi dan maintenance-nya. Berikut adalah cash flow and revenue-nya. Yang di bawah ini merupakan tabel dari proyeksi pengeluaran. Dari 5 bulan operasional kami mengeluarkan sebesar 263 juta rupiah. Pada mulanya kami hanya mempekerjakan 10 karyawan pada 5 bulan pertama tersebut. Lalu, biaya operasional kami itu akan digunakan sebagai biaya maintenance aplikasi, sewa gedung, dan untuk membayar shipment atau pengiriman dari biji kopi. Perkiraan kami, aplikasi kami akan membutuhkan sebesar 10 juta rupiah tiap bulannya. Untuk bulan-bulan selanjutnya, kami memperkirakan bahwa pengeluaran akan meningkat sebesar 3% tiap bulannya. Yang berikutnya adalah tabel pendapatan. Kita menggunakan 5 bulan pertama, totalnya adalah 86.700.000 rupiah. Kami juga memperkirakan bahwa pendapatan kami akan meningkat sebesar 7% setiap bulannya. Yang ketiga adalah tabel analisis cash flow. Dalam 4 tahun kami beroperasi, pada tahun pertama kami dapatkan benefit sebesar 354,4 juta. Dan itu akan terus meningkat hingga tahun keempat, akhirnya berjumlah 789,5 juta. Dan kami akan memprediksi bahwa modal kumulatif kami akan mengalami kenaikan sebesar 96% setiap tahunnya, dan keuntungan kami akan meningkat 32,3% setiap tahunnya juga. Terakhir, break-even point, kami dapat mencapai break-even point pada bulan ke-10, di mana kumulatif capital kami sudah tidak bernilai negatif. Pada akhirnya bulan 10 kami bisa dapat mencapai BEP. Dan ini adalah return on investment dalam 4 tahun tersebut dapat mengembalikan 89,6% dari investasi yang diberikan. Selanjutnya ada business risk dan mitigation. Risk yang kami prediksikan akan terjadi, yang pertama adalah produk tidak terlalu laku di pasaran. Penyebabnya adalah harga produk yang terlalu tinggi. Nah, kita mencegahnya dengan menjamin kualitas biji kopi yang disediakan lebih baik daripada produk lain, sehingga pembeli akan tetap tertarik pada produk kami. Lalu yang kedua, risknya ada nama produk tidak banyak diketahui oleh customer. Penyebabnya karena tidak terdapat keunikan pada produk. Risk ini dengan membuat packaging yang menarik dan unik sebagai ciri khas serta identitas produk. Selanjutnya adalah prototipe dari aplikasi Arch Coffee. Di bagian beranda, terdapat pilihan Arch Coin yang berisi saldo untuk para user. Selanjutnya ada top up untuk mengisi saldo para user, dan promo, di mana promo ini akan diadakan secara besar-besaran namun pada jangka waktu yang tidak tentu. Selanjutnya ada pilihan lelang biji kopi, di mana saat dibuka, lelang biji kopi akan mengeluarkan kopi-kopi dengan harga awal yaitu 50.000 ataupun 60.000 sesuai dengan kualitas biji kopi tersebut. Selanjutnya, pada bagian history terdapat biji kopi yang pernah user beli sebelumnya. Di bagian explore terdapat nama-nama petani kopi dan daerah mereka tinggal. Saat user meng-profile dari petani tersebut, para user dapat berkomunikasi langsung dengan para petani, melakukan negosiasi, ataupun melakukan jual beli. Selanjutnya ada keranjang, di mana akan ditampilkan belanja para user yang sudah mereka tentukan sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah profile, di mana user dapat mengganti namanya, melakukan Arch Coffee Plus. Pada platform tersebut, user dapat mendapatkan promo-promo yang terdapat setiap bulannya. Selanjutnya, pada kolom register, petani dapat mendaftarkan dirinya untuk bergabung bersama Arch Coffee. Selanjutnya, terdapat help center, rewards, dan setting. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.